Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Satu lagi pemain yang cukup kuat kawan di eranya, tapi sekarang sudah tidak muda lagi. Ia adalah Vasily Ivanchuk, pemain asal Ukraina. Pernah menempati ranking 2 dunia tahun 1991, 1992, dan tahun 2007. Pernah juga menang kejuaraan dunia Blitz kawan tahun 2007 dan kejuaraan dunia Rapid tahun 2016. Tapi sekarang umurnya sudah 52 tahun dan sekarang menempati ranking ke 56 dunia. Dan di minggu pagi ini kawan, kita akan lihat satu gamenya yang cukup amazing, yang cukup terkenal kawan, dengan julukan Final Fantasy. Jika biasanya kita lihat suatu permainan menyerang yang ganas, di sini kita akan melihat permainan bertahan total ala Ivanchuk. Seperti apa permainannya? Kita langsung ke atas papan. Dan game yang saya pilih ini dari penampilan Ivanchuk di event Olimpiade Catur tahun 2010 yang diselenggarakan di Rusia dan berhadapan dengan wakil Georgia Badur Jobava. Dan untuk hari Minggu ini harusnya saya memilih pemenang kaos, tapi untuk saat ini saya undur esok Senin saja kawan. Tapi saya akan memilih dari komentar di video hari ini, yaitu komentar di video pagi dan komentar di video sore. Dan juga kawan, untuk edisi kaos minggu ini saya khususkan bagi penonton yang statusnya masih pelajar. Karena kaos yang saya sediakan ukurannya adalah ukuran kecil, ukuran M. Dan jika nanti ada komentar yang aku masih pelajar, ya tidak apa-apa kawan, tapi nanti jangan salahkan admin kalau kaosnya kekecilan. Jadi bagi adik-adik pelajar yang nonton video ini, silakan komen dan like agar bisa berkesempatan untuk saya pilih sebagai pemenang kaos edisi minggu ini. Tapi bagi kawan yang lain, tenang saja kawan, masih ada edisi-edisi selanjutnya. Insya Allah akan kami teruskan untuk bagi-bagi kaos sebagai timbal balik kami kepada para penonton setia Legenda Catur Dunia. Oke, sekarang kita kembali ke atas papan lagi kawan. Di sini Vasily Ivanchuk pegang putih bermain dengan pion E4, dibalas dengan pion C6 bermain dengan Caro-Kann defense. Pion D4, pion D5, dan pion F3. Vasily Ivanchuk bermain dengan variasi fantasi atau variasi Maroczy. Tujuan memainkan variasi ini kawan, sementara untuk mendapatkan kontrol di peta G4 serta peta F5 ini, agar gajah peta terang hitam ini tidak bisa menempati pos-pos kedua peta ini kawan, yang seringkali dimainkan oleh hitam. Biasanya setelah pion D pukul pion E4 dipukul balik oleh pion F, selanjutnya adalah hitam memainkan pion E5, kuda putih F3, gajah G4, dan gajah putih bisa ke C4 untuk persiapan rokade pendek. Dan seperti yang kalian lihat, langkah pengorbanan pion di F3 atau memainkan pion F3 tadi kawan, permainannya mirip dalam permainan King's Gambit. Hitam mungkin akan melanjutkan dengan langkah pengembangan kuda D7 untuk melindungi pion yang ada di peta E5 kawan, karena ancaman dari putih adalah gajah pukul pion F7 diikuti langkah kuda pukul pion E5 tadi untuk mendapatkan gajah yang ada di peta G4. Dan pada posisi ini putih bisa saja melanjutkan dengan pion C3 atau pion H3. Itulah kawan sedikit teori atau langkah-langkah pembukaan di variasi fantasi sampai langkah ke-7. Tapi pada posisi seperti ini tadi, saat putih memainkan pion F3 ini, Jobava membalas dengan langkah menteri ke B6. Langkah ini masih termasuk langkah teori pembukaan, dibalas dengan pion A3. Langkah teorinya pion A4 inilah yang sering dimainkan oleh putih. Tujuannya juga memberikan jalan bagi beteng untuk cepat keluar kawan, ataupun juga untuk membatasi nanti pion-pion hitam ini didorong maju ke peta B5. Tapi Ivanchuk tadi memainkan pion A3, mungkin mengontrol peta B4 agar gajah gelap nanti tidak menyerang di peta B4 ini. Di sini Jobava melanjutkan dengan pion E5 dan terjadi pertukaran pion pusat. Sekarang kuda F6, sekali lagi pion D pukul pion E5 mengancam kuda. Mungkin langkah kuda pukul pion D5 ini cukup logis bagi hitam kawan untuk melanjutkan langkahnya atau menghindari ancaman pion E5. Tapi Badur Jobava memilih langkah pengembangan gajah ke C5. Tujuannya adalah memberikan ancaman skak di peta F2 dengan mengorbankan kuda F6-nya. Di sini Ivanchuk tenang saja kawan, menerima pengorbanan kuda hitam, pion pukul kuda F6 dan gajah F2 skak. Raja bergerak ke E2
Di sini hitam melakukan rokade pendek, tujuannya jelas, ingin segera mengeluarkan betengnya untuk memberikan serangan di lajur pusat yang terbuka. Ivancuk merespon dengan langkah menteri D2, beteng E8 skak, raja mundur ke D1, dan beteng ke E1 skak. Ini memaksa menteri putih pukul beteng dipukul balik oleh raja putih. Ini bisa dibilang menteri bertukar dengan 3 perwira kawan, 1 perwira mayor dan 2 perwira minor. Dan seperti yang kalian lihat, perbandingannya 3 perwira ini hilang dengan 1 menteri tadi kawan. Di sini hitam melanjutkan dengan langkah gajah F5, gajah putih E2, kuda hitam berkembang ke D7, dan pion D pukul pion C6 dipukul balik oleh pion B. Sekarang gajah mundur ke B1 melindungi pion C2-nya, dibalas beteng E8 skak, ditutup oleh kuda di E2 dan kuda pukul pion F6 lanjut Jobava. Selanjutnya kuda B berkembang ke C3 dibalas dengan langkah gajah C8. Terlihat gajah ingin bermanuver ke peta A6 kawan untuk memberikan pressure lebih bagi kuda E2. Dan Ivancuk melanjutkan langkahnya dengan pion A4, ingin mendorong pionnya untuk mengancam menteri, juga memberikan jalan bagi betengnya untuk keluar nanti. Inilah yang saya sebutkan tadi kawan, langkah pion A4 ini jauh lebih baik dari memainkan pion A3 tadi, untuk memberikan jalan bagi beteng untuk segera keluar. Di sini hitam membalas dengan pion A5, beteng H bergeser ke F1, gajah ke A6 memberikan pressure lebih bagi kuda yang ada di peta E2 ini. Sekarang kuda ini mendapatkan 2 kali pin-pinan kawan. Beteng putih pun naik ke F2. Menghindari pin-pinan dari gajah terang hitam ini juga memberikan peta bagi raja, mungkin nanti bisa bergeser ke peta yang lebih aman, dan juga untuk memberikan backup lebih bagi kuda E2-nya. Di sini hitam melanjutkan dengan pion H5, mulai memberikan tekanan di sayap raja dengan pionnya. Beteng putih naik ke A3, pion H4, pion G3 menantang pion hitam. Apabila diterima, nantinya beteng putih juga mempunyai jalur yang terbuka kawan di lajur H. Ini akan memberikan kesempatan bagi putih untuk menyerang nantinya atau memberikan serangan balik di lajur H yang terbuka. Oleh karena itu, Jobava menolak tantangan pion putih ini, mendorong pionnya lagi ke H3 dan pion G4 oleh Ivancuk. Sekarang beteng bergeser ke D8, kuda putih F4 untuk memberikan kontrol lebih bagi peta D5 ini kawan, agar kuda hitam tidak bermanuver ke peta ini. Kuda pun bermanuver ke D7, beteng putih ke B3 menyerang menteri, menteri ke D4 memberikan pressure bagi gajah D1 kawan dengan dukungan beteng nanti tentunya. Dan kuda nanti bersiap untuk bermanuver ke peta E5 atau ke peta C5 untuk memberikan pressure bagi beteng B3 ataupun pion F3 ini. Di sini Ivancuk melanjutkan langkah kuda kembali ke E2 mengancam menteri, tapi beteng bergeser ke E8, kembali memberikan pin-pinan bagi kuda putih, dibalas dengan kuda ke E4 menutup pin-pinan. Selanjutnya bisa pukul menteri hitam ini kawan, tapi menteri hitam mengambil pion yang ada di A4 dan gajah naik ke D2. Persiapan menggeser beteng nanti ke peta A3 untuk mendapatkan pion yang ada di peta A5. Di sini kawan hitam melangkahkan menterinya ke A2. Sebuah langkah yang cukup berani kawan, karena beteng nantinya bisa bergerak ke peta A3 dan posisi menteri hitam pun akan terjebak. Tapi terlebih dahulu di sini Ivancuk memainkan gajahnya ke C3 untuk melindungi pion, dan beteng pun siap digeser untuk mengancam menteri dan mendapatkan pion A5. Dan hitam melanjutkan langkah kuda ke E5, beteng ke A3 menyerang menteri. Menteri ke B1, selanjutnya adalah kuda ke D2 untuk mengancam menteri hitam, dan posisi menteri hitam pun terjebak. Pada posisi ini kawan, apabila putih terlebih dahulu pukul pion yang ada di peta A5 ini dengan tujuan menggarpu gajah serta kuda hitam ini kawan, maka selanjutnya hitam akan melakukan serangan gajah pukul kuda di E2 dan memberikan dukungan bagi menterinya pukul gajah di D1 ini. Setelah beteng pukul gajah, selanjutnya kuda akan pukul pion F3 skak. Setelah raja bergeser, beteng akan pukul kuda E4. Setelah dipukul balik, menteri pukul gajah. Dan dengan variasi ini kawan, hitam akan memberikan serangan balik yang bisa membuat putih tidak akan nyaman lagi. Oleh karena itulah pada posisi ini Ivancuk meletakkan kudanya ke D2 terlebih dahulu untuk mengancam menteri, juga memberikan backup bagi pion F3-nya.
Di sini posisi Menteri Hitam sekarang sudah terjebak dan akan tewas di langkah berikutnya. Tapi Hitam mempunyai trik kawan untuk menyelamatkan menterinya dan memberikan ancaman yang cukup serius. Menggeser menterinya ke petak C1. Tujuannya adalah jika langsung diambil oleh Putih, maka ancamannya adalah skakmat. Open skak dari Beteng, double skak dari Kuda, dan petak-petak ini sudah dikontrol oleh Gajah Hitam. Oleh karena itu, pada posisi ini, Ivancuk tidak tergoda kawan langsung pukul menteri ini. Dia melanjutkan permainan dengan Beteng pukul pion A5, memberikan garbuan bagi Gajah serta Kuda di petak E5 ini. Tentu saja di langkah berikutnya, menteri akan bisa tewas dipukul oleh Kuda Putih. Tapi Hitam tidak mau menyerah kawan, melangkahkan kudanya ke G6 untuk membuka akses bagi Beteng mengepin kuda agar menterinya tetap hidup. Tapi bagaimana jika pada posisi ini tadi kawan, Hitam memilih langkah Gajah pukul kuda di E2 agar menterinya tidak mendapatkan ancaman. Berikutnya adalah Beteng akan pukul Gajah dan posisi kuda ini sudah kena pin dari Beteng Putih kawan. Jika kuda ini menghindar dengan pukul pion F3 skak, akan bisa dipukul oleh Kuda Putih dan Beteng pukul Beteng skak bisa dipukul balik oleh Raja. Dan seperti yang kalian lihat, seorang menteri melawan 4 perwira seperti ini sangat tidak mungkin bagi Hitam untuk melanjutkan di level Grandmaster kawan. Kalau level warung kopi atau pos ronda mungkin saja Hitam masih bisa ngeyel, tapi level Grandmaster papan atas seperti ini sangat sulit bagi Hitam. Layaknya Hitam sudah harus menyerah pada posisi ini. Sekali lagi kawan, sebelum saya lanjutkan ke langkah berikutnya, bahwa untuk video di minggu ini nantinya saya akan pilih komentar yang berhak mendapatkan kaos catur dari kami, terutama bagi teman-teman atau adik-adik pelajar, karena kaos yang kami sediakan sementara untuk berukuran M atau berukuran kecil. Jadi jika kalian mengaku sebagai pelajar atau badannya cungkring, tidak apa-apa kawan. Tapi jangan salahkan jika nanti kaos yang admin kirim terlalu kekecilan. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya. Di sini tadi kita temui langkah kuda ke petak G6. Selanjutnya adalah Beteng pukul Gajah dibalas dengan kuda ke F4, memberikan pressure lebih bagi kuda di petak E2 ini kawan, agar menterinya bisa tetap hidup. Tapi Ivancuk memainkan Beteng ke A8. Di posisi ini Badur Jobava menyerah di langkah ke-34. Sama-sama memberikan pimpinan kawan, Beteng mengepin Beteng Hitam dan Beteng Hitam mengepin Kuda Putih di E2 ini. Apabila permainan tetap dilanjutkan dengan langkah Beteng pukul Beteng, selanjutnya menteri akan tewas. Tapi jika dilanjutkan dengan langkah Kuda pukul Kuda di E2, maka Beteng pukul Beteng skak setelah bergeser Beteng F pukul kuda yang ada di petak E2. Sekali lagi, menteri Hitam masih tetap hidup. Tapi dengan komposisi seperti ini, 7 langkah lagi akan kena skakmat kawan Hitam. Mau lihat seperti apa skakmatnya? Kita lanjut saja langkah-langkahnya kawan. Mungkin Hitam akan memainkan pion C5-nya karena tidak ada langkah terbaik lainnya. Memainkan menteri ke petak A1 pun juga percuma. Beteng Putih naik ke E7, Raja bergeser mungkin. Beteng ke G8, persiapan pukul pion G7, pion C4, Beteng pukul pion skak, Raja bergeser, pion G5 skak, Raja bergeser, Beteng ke E8, persiapan skakmat, dan Hitam melakukan pukulan terhadap Gajah di D1 untuk menghabiskan waktu. Setelah dipukul balik, pion F6, dan Beteng H8 skakmat. Pada posisi seperti ini kawan, jika kalian menemukan variasi yang lain, silakan saja. Tapi paling lama 7 langkah lagi akan kena skakmat dengan variasi apapun. Itulah kawan permainan cantik dari Vasily Ivancuk dengan permainan bertahan totalitas. Melakukan pertukaran menteri di awal-awal permainan dengan 3 perwira hitam. Membuat dia harus bertahan total sampai akhir permainan. Tapi di akhir permainan tadi, Hitam tidak mampu memberikan tekanan yang bisa merepotkan Putih. Sehingga dia harus menyerah di langkah ke-34 tadi. Semoga permainan dari Vasily Ivancuk tadi bisa menghibur kalian di minggu pagi ini. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.